Nah, yang berikutnya adalah tentang karakteristik generator DC. Karakteristik generator DC itu adalah gambaran secara grafis yang menunjukkan hubungan antara dua besaran listrik. Sehingga dapat diketahui karakteristik atau sifat dari bahan tersebut, dari generator tersebut. Nah, untuk generator seperti halnya motor ya, itu ada dua karakteristik penting. Yaitu apa? Karakteristik beban nol, yaitu adalah tegangan sebagai fungsi dari arus medan, dan untuk arus beban sama dengan nol, dan untuk putaran tetap. Yang kedua adalah karakteristik luar, yaitu V sama dengan fungsi dari arus beban untuk arus magnetitasis tetap dan putaran tetap. Baik pada generator dengan penguatan terpisah maupun generator dengan penguatan tersendiri. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini untuk generator dengan penguatan terpisah. Karakteristik pertama adalah IL sama dengan 0 dan putaran N sama dengan tetap, konstan ya. Jadi di sini kita bisa lihat GGL induksi E itu merupakan fungsi dari GGM atau gaya gerak magnet dan tergantung oleh apa? Arus penguat magnetisasi medan. Jadi E di sini dipengaruhi oleh IM. Bentuknya seperti ini, kita bisa lihat ya. Artinya apa? Bentuk kemagnetan atau lengkung kemagnetannya itu dapat dilihat seperti yang ada di gambar ini. Meskipun arus penguat magnet IM sama dengan 0, namun generator sebenarnya telah membangkitkan GGL induksi sebesar OP di sini. Jadi pada saat IM-nya 0, di sini sudah ada apa namanya? GGL induksi. Nah, GGL induksi timbul karena adanya magnet sisa atau GGM sisa pada kutub magnet. Jadi yang namanya magnet itu dia akan menetap di suatu mesin listrik, baik motor maupun generator. Nah, dengan mengubah arus penguat magnet IM ya yang dibangkitkan oleh generator juga nanti akan berbeda. Sehingga nanti kita bisa lihat di sini hubungan antara E dengan IM ya. Nah, sebelum kutub magnet mengalami kejenuhan, perubahan tegangan itu yang dibangkitkan linear. Di sini kita bisa lihat. Ini linear, tetapi pada suatu saat dia nanti akan jenuh. Ya. Ini tingkat jenuh di sini. Pada titik ini namanya jenuh. Nah, setelah kutub magnet jenuh, walaupun arus penguat magnet itu ditambah, maka nilai E itu tidak akan bertambah. Ini artinya sudah jenuh. Jenuh itu artinya IL-nya terus ditambah, tetapi tegangan yang dibangkitkan itu tetap. Nah, ini seperti pada kasusnya transistor. Karakteristik transistor juga nanti akan mengalami kejenuhan. Nah, GGL induksi juga tergantung oleh putaran generator. Untuk itu, jika putaran berubah, GGL induksi juga nanti akan berubah. Ini kita bisa lihat. Untuk N2 lebih besar N, ini untuk N, N1 kurang dari N. Jadi nanti GGL induksinya tergantung dari putaran. Yang berikutnya, karena adanya histeresis, ya histeresis itu nanti akan terjadi perubahan antara pada waktu naik dan turun. Ya, GGL induksi pada pengaturan arus penguat saat naik dan turun itu nanti akan berbeda. Ini faktor histeresis. Nah, yang berikutnya adalah untuk karakteristik penguat generator sendiri, penguatan sendiri yang jenis SUN. Karakteristik pertama adalah jika E sama dengan fungsi dari arus magnetisasi ya dan N-nya konstan. Nah, pada saat awal, tegangan yang dihasilkan pada lilitan jangkar itu sangat kecil. Jadi pertama kali tegangan yang dihasilkan oleh lilitan jangkar pada generator penguat sendiri SUN itu sangat kecil. Nah, tegangan ini nanti digunakan untuk mensuplai lilitan penguat magnet. Karena tegangannya kecil, maka arusnya juga kecil. Ya. Nah, karena adanya tegangan di sini ya, arusnya kecil ini akan membuat GGM-nya akan naik. Sehingga dengan kenaikan GGM, tegangan yang dihasilkan pun akan naik. Nah, kenaikan tegangan itu menyebabkan arus penguatan naik.
sehingga tegangan yang dihasilkan naik. Demikian terus-menerus ini dilakukan secara kontinu sampai tegangan nominal generator itu tercapai. Sehingga nanti di sini kita bisa lihat ya untuk karakteristik antara arus dengan IF-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ini pada kondisi ya apa namanya kecepatan penuh dia nanti akan mencapai seperti ini. Ini adalah pada saat kecepatannya kritis. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik penguat untuk SAN ya dengan karakteristik V sama dengan fungsi dari IL dengan N sama dengan konstan. Nah, di sini nanti ada dua, ini ada lengkung 1 dan lengkung 2. Lengkung 1 diperoleh dengan penguatan terpisah, sedangkan lengkung 2 diperoleh dengan penguatan sendiri sebagai generator SAN. Nah, pada penguatan terpisah, penurunan tegangan terminal V tidak terlalu cepat, walaupun arus bebannya dinaikkan. Sedangkan untuk penguatan sendiri, ya dengan arus beban, arus penguat magnet sesuai dengan penurunan tegangan terminalnya. Ini kita bisa lihat, ini grafiknya seperti ini. Sehingga nanti di sini adalah titik M dan di sini adalah titik K. Nah, hal ini terjadi terus-menerus sesuai dengan perubahan arus bebannya. Jadi di sini tegangan merupakan fungsi dari arus bebannya. Yang berikutnya adalah untuk generator penguat seri. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk penguat seri, arus beban sama dengan arus jangkar dan arus penguat serinya. Jadi sama antara arus beban dengan arus jangkar maupun penguat seri. Jadi karakteristik beban 0 untuk E sama dengan fungsi dari IM tidak dapat dibuat karena sama ya. Yang bisa dilakukan adalah karakteristik hubungan antara tegangan dengan arus beban pada saat kecepatannya konstan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi karakteristik tegangan sebagai fungsi dari arus beban. Karena arus beban IL itu juga merupakan arus penguat medan magnet, maka bentuk karakteristik luar dari generator seri itu menyerupai karakteristik beban 0. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini karakteristiknya dia nanti linier, nanti pada suatu saat jenuh. Linier pada suatu saat dia jenuh. Ini tegangan sebagai fungsi arus beban. Yang berikutnya adalah untuk penguat kompon. Nah, untuk penguat kompon nanti ada karakteristik tegangan sebagai fungsi arus magnetisasi ya, dan ada karakteristik tegangan sebagai fungsi arus beban. Ini sama dengan yang seri, karena untuk yang ini tidak bisa dibuat ya. Yang bisa dibuat adalah yang untuk tegangan sebagai fungsi dari arus beban. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi di sini kita ada beberapa grafik ya. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kenapa kok ada di 3 karakteristik? Karena di sini arus beban itu menyebabkan GGM seri dan GGM SAN itu saling memperkuat. Nah, generator kompon bantu ya, jumlah litan penguat untuk induksinya itu lebih besar dari rugi-rugi yang ada. Sehingga di sini ada beberapa titik ini.